dan seninya nggak mau naik. Oke, terima kasih buat atensinya untuk menonton video ini. Saat ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan kita berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Kenapa kok menjadi macet gitu ya. Kalau kemarin aku udah bahas di 3 video sebelumnya, nanti Anda boleh lihat di description, suggestion-nya video yang udah bahas sebelumnya. Nah, hari ini aku akan membahas faktor yang lain selain yang kemarin. Lanjutan dari yang kemarin ya sebenarnya ya. Oke, kita lihat di presentasinya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang labor dystocia atau persalinan macet karena iatrogenic event. Pasti iatrogenic event. Kalau kemarin kita sudah bercerita tentang event banyak faktor. Sebenarnya di sini saya hanya ingin memberikan kepada Anda bahwa kemajuan persalinan dan pencegahan persalinan macet itu bergantung pada interaksi harmonis antara berbagai macam faktor psikologis, interpersonal, dan fisik dan maupun fisiologis. Artinya ada banyak banget hal yang bisa mempengaruhi sebuah proses persalinan bisa lancar atau macet. Nah, kemarin kita udah bahas tentang kondisi serviks, bahas tentang stres dan status emosi dan karakteristik janin. Hari ini kita akan bahas tentang iatrogenic event. Nah, ada banyak tuh iatrogenic event. Kalau kita bahas satu-satu, apa aja sih iatrogenic event contohnya? Oke. Yang pertama adalah tentang misdiagnosis atau kesalahan menentukan awal persalinan, fase aktif, dan kala 2 saat mengejan. Jadi gini, seringkali pada saat proses persalinan seorang ibu, apalagi ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang mau melahirkan pertama kali. Mereka kan belum pernah punya pengalaman, kemudian habis itu masih bertanya-tanya kayak apa sih rasanya kontraksi, seperti apa sih tanda-tanda persalinan. Walaupun di buku dan di Google Anda bisa cari tahu banyak tentang tanda-tanda persalinan, tetapi tetap aja bingung gitu kan. Nah, jadi begitu ada flag-flag atau ada kontraksi, walaupun itu masih kontraksi palsu, biasanya banyak banget ibu yang udah mulai panik. Jadi baru flag, dia udah datang ke rumah sakit atau ke provider, kemudian habis itu masih pembukaan 2 sih, tapi nggak mau pulang. Padahal kita tahu pembukaan 2 itu adalah fase laten, yang mana fase laten itu adalah fase di mana prosesnya masih panjang. Hitungan waktunya itu bukan hitungan jam, tapi bisa saja hari. Tapi tetap aja masih ada tuh kekhawatiran. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Aduh ini udah malam, aduh rumahku jauh, berbagai macam pertimbangan. Akhirnya dia overreaksi dengan kondisi dirinya sendiri, sehingga yang terjadi apa? Terlalu dini pergi ke rumah sakitnya atau pergi ke kliniknya, sehingga kelamaan di situ malah stres sendiri gitu kan. Apalagi kalau providernya adalah provider yang sangat prosedural dan rumah sakit banget base-nya, jadi tambah bikin merasa terintimidasi. Nah, itu bisa seperti itu. Atau bisa juga kesalahannya bukan dari sisi klien, tapi dari sisi provider itu sendiri. Terkadang yang namanya VT, vaginal tuse atau periksa dalam itu antara bidan satu dengan bidan satunya itu beda. Antara bidan dengan dokter kadang-kadang juga beda. Kalau bidannya kurus, dia pegang gini, kemudian VT masukkan jarinya, dia bilang, oh udah pembukaan 4. Dokternya datang, nggak lama kemudian, ini baru 2 gitu. Ya, secara dokternya jarinya sejempol-jempol gitu kan. Walaupun sebenarnya memang ada sih patokan, tapi kan itu bidang khayal, nggak mungkin kita masukkan mistar di dalam serviks Anda kan, gitu. Jadi pembukaan 1, oke, 1 jari masuk. Pembukaan 2, 1 jari sempit, 2 jari nggak bisa masuk nih, pembukaan 2 masih agak sempit banget. Pembukaan 3, 2 jari longgar. Pembukaan 4, oke, lebih longgar. Nah, bagaimana pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu kan benar-benar butuh keterampilan juga dan jam terbang. Kadang-kadang itulah kenapa seringkali salah gitu kan.
seringkali nggak sama tuh antara bidan satu dengan bidan satunya, bidan senior dengan bidan junior, dokter A dengan dokter B, kadang-kadang salah. Nah, misdiagnosanya di situ. Salah menentukan kapan dia masuk ke dalam proses persalinan. Salah menentukan kapan dia disebut infartu. Infartu itu adalah kondisi di mana dia sebenarnya sudah pembukaan fase aktif. Nah, fase aktif itu kalau sudah buka lebih dari 4. Nah, kadang-kadang baru buka 3, kita udah ini buka 4 nih. Padahal ketika sudah buka 4, si klien ini harus sudah dimasukkan ke dalam lembar partograf. Lembar partograf itu kayak form yang dipakai oleh semua provider di seluruh Indonesia, bahkan sebagian besar dunia, untuk menentukan kemajuan persalinan. Padahal kalau sudah pembukaan 4 disebut fase aktif, 1 jam harusnya dia buka 1 senti. Nah, kebayang ya, kalau dia ternyata pada saat kita menentukan fase aktif itu salah, pembukaan baru pembukaan 3 dikiranya udah pembukaan 4 atau bahkan pembukaan 5, ya udah. Kadang-kadang, kok ini pembukaannya kok lama banget ya? Akhirnya yang terjadi apa? Nyambung tuh ke psikologis si ibu, kemudian intervensi yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Jadi, atau mungkin kesalahan penentuan pada saat ini sudah pembukaan lengkap atau tidak, waktunya mengejan atau belum, itu seringkali juga salah, gitu kan? Dikiranya sudah pembukaan lengkap, tapi ternyata masih ada sisa selaput serviks yang masih ada di jam pojok di jam 1 atau jam 12 masih ada dikit gitu. Jadi baru 9:30 gitu kan. Itu aja si serviks benar-benar nggak bisa loh untuk dipaksa gitu tuh nggak bisa. Makanya terkadang itu yang menyebabkan persalinan jadi macet justru. Nah, terus apa lagi selain itu? Selain itu, penentuan kala 2 pada saat mengejan. Jadi pada saat mengejan karena tadi salah. Ini padahal belum pembukaan lengkap sudah dibilang ini udah pembukaan lengkap, lalu disuruh ngejen, akhirnya yang terjadi apa? Lamaan ngejennya, gitu. Terus apa lagi ya? Salah satunya selain itu kesalahan misdiagnosis tadi, penyebab iatrogenic event itu adalah induksi yang terjadwal. Jadi seperti yang saya tulis di sini, setiap intervensi punya konsekuensi. Ya, jelas, pasti. Setiap intervensi punya konsekuensi. Artinya, kalau misalnya ada intervensi yang tidak perlu terjadi, semuanya pasti punya konsekuensi. Apalagi induksi terjadwal, belum pembukaan, tiba-tiba disuruh induksi gitu aja. Belum pembukaan padahal gitu. Terus habis itu si kliennya juga manut-manut aja gitu kan, padahal nggak boleh gitu harusnya gitu kan, hanya gara-gara HPL-nya udah HPL atau menjelang HPL belum ada tanda-tanda langsung diinduksi gitu kan, padahal itu sebenarnya nggak terlalu perlu karena ada banyak hal yang dipakai atau digunakan sebenarnya untuk indikasi yang tentang induksi. Nah, kemudian apalagi selain itu? Selain itu adalah di sini maternal immobility. Maternal immobility itu apa? Ini pembatasan posisi ibu. Jadi pada saat proses persalinan, si ibu nggak boleh gerak apa-apa, cuman disuruh kayak gini aja, tidur terlentang aja. Padahal dia sebenarnya nggak nyambung ketika pas tidur terlentang. Tingginya aku boleh nggak sih miring, aku boleh nggak sih jongkok, aku boleh nggak berdiri. Harusnya boleh, tapi ternyata karena prosedural dan satu dan lain hal, ternyata nggak boleh gitu kan. Akhirnya ya jadi membuat persalinan lama. Kemudian ada lagi tentang epidural, penggunaan epidural pada saat proses persalinan karena entah itu ilalah atau mungkin karena dia kesakitan, akhirnya justru responnya dia terhadap proses mengejan jadi nggak terlalu sensitif. Nah, ini juga bisa menyebabkan persalinan macet. Terus dehidrasi, ibu yang dehidrasi, kemudian nggak mau minum, nggak bisa makan, kemudian terasa terintimidasi, atau bahkan beberapa prosedur rutin seringkali membuat ibu merasa jadi terintimidasi. Jadi masih doyan makan minum sebenarnya, tapi tiba-tiba dipasang infus gitu kan. Dipasang infus, kemudian nggak boleh gerak sana kemari, nggak boleh atur posisi senyaman mungkin. Nah,
Akhirnya dia merasa terintervensi kayak gitu. Jadi itu adalah iatrogenic event. Itulah kenapa lagi-lagi kalau mau lahiran nyaman dan lancar ya harus berdayakan diri. Jangan cuman manut-manut aja gitu ya. Nah, itu adalah tentang sekilas tentang penyebab dari persalinan macet berkaitan dengan iatrogenic event. Nantikan penjelasan saya penyebab lain dari persalinan macet di video selanjutnya. Thank you ya. Dah.